Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Admin di hari kelima BIMTEK Microsoft Excel Intermediate. Nah, di hari kelima ini kita latihan soal lagi ya. Jadi ini soalnya sudah saya unduh. Ini yang belum unduh dulu ya. Ini saya bacakan dulu. Jadi kita dikasih satu file Excel, file Excel. File tersebut berisi daftar ASN yang telah mengikuti BIMTEK Geopark dan pengelolaannya melalui aplikasi Sinau sejumlah 800 ASN. Nah, seperti biasa, ini fiktif semua ya. Ini namanya fiktif, NIP-nya fiktif, jabatannya mungkin ada, tapi ini fiktif, ini bukan orangnya. Nah, sejumlah 800 baris. Nah, soalnya urutkan data tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Semua ASN di lingkungan SMP ditampilkan dahulu di bagian atas, kemudian di bawahnya ASN di lingkungan TK atau SD. Jadi nanti urutin gimana caranya. Yang atas ini SMP semua, ini semuanya SMP. Baru di bawahnya ada SD. B. Setelah diurutkan berdasarkan SMP dan SD, data diurutkan berdasarkan kecamatan lokasi sekolah. Maksudnya berarti Adimulyo semua, habis itu Ambal semua, terus Ayah semua. Berdasarkan kecamatan ya, Adimulyo, Alian, Ambalaya, Benrowo, Buayan, Bulus, dan seterusnya sampai Sadang, Sempel, Seruang sesuai abjad kecamatan. Kemudian C, setelah diurutkan berdasarkan lokasi kecamatan, data diurutkan berdasarkan nama sekolah. Contoh, kalau di Karanganyar ada SD 1, 2, 3, berarti SD 1 dulu, SD 2, kemudian SD 3, baru kemudian Karanggayam gitu. Terus D, setelah diurutkan berdasarkan sekolah, data diurutkan berdasarkan status kepegawaian. PNS dan CPNS ditampilkan dulu, P3K ditampilkan setelahnya. Nah, jadi nanti PNS dulu, kalau SD-nya sama berarti PNS dulu, habis itu P3K, PNS, CPNS, kemudian P3K. Nah, E, setelah diurutkan PNS dan P3K, data diurutkan berdasarkan golongan, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Berarti 4A dulu, 4B dulu, 4A, habis itu 3D, 3C, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah diurutkan berdasarkan golongan, data diurutkan berdasarkan tanggal lahir, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, ini karena soalnya panjang, ini ada satu yang nomor 2 itu mengurutkan, nomor 3 itu mencetak. Nanti kita videonya bagi dua ya. Part 1 itu kita mengurutkan, nah part 2 kita mencetak. Nah, nanti ini kita baca di part 2 aja. Sekarang kita ngerjakan yang part 1. Nah, pertama kita kan butuh itu ya, butuh data untuk mengurutkan. Itu berarti ada jabatan, status, sekolah, kecamatan, sama tingkat. Jabatan itu ini guru ahli madya, guru ahli muda. Terus status berarti PNS P3K, sekolah, SD-nya mana, kecamatan, sekolahnya di kecamatan mana, sama tingkat. Tingkat itu berarti SD sama SMP sama TK SD. Jadi pertama kita buat kolom baru dulu di sini. Ada 5 kolom ya. Kita blok dulu di sini 5, klik blok 1 ditahan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu klik kanan, pilih insert. Jadi ulangi lagi ini. Klik E, ditahan kliknya 1, 2, 3, 4, 5 sampai I, klik kanan, insert. Nah, ini akan muncul 5 kolom baru. Nah, kita kasih nama dulu. Ini jabatan,
terus status, terus sekolah, kecamatan, sama tingkat. Nah, ini kita lebarin dulu nih, kira-kira biar tampil semua. Nanti ini juga dilebarin, ini diklik ya, biasa ngelebarin diklik ini ditarik nih, kursornya taruh di sini, nanti kan berubah kursornya. Nah, ditarik aja ke kanan kayak gini. Nah, nih ditaruh di sini, tarik ke kanan. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita nyari jabatan. Di soal yang pertama kemarin kan kita sudah membahas fungsi mid dan fungsi left dan fungsi mid untuk mengambil data dari ini ya, misalnya yang NIP kemarin kita ngambil tahun, bulan, tanggal, itu kan pakai fungsi mid dan fungsi left. Nah, ini sekarang kita juga akan pakai fungsi left dan fungsi mid untuk ngambil data dari sini. Contoh jabatan itu kan guru ahli madya ya, berarti kita ngambil guru ahli madya dari sel J2 ini, dari sini itu pakai fungsi left. Kita pakai fungsi left di sini. Nah, cuma kalau pakai fungsi left itu kan kita harus ngerti ya, sampai jadi fungsi left itu kan sama dengan left, selnya yang mana, terus berapa huruf gitu. Nah, ini berapa hurufnya sampai berapa huruf. Nah, kan kita nggak tahu ya, kan beda-beda ya. Di sini sih kita bisa ngitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 15 huruf, cuma kan bawah-bawahnya beda gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita cari? Itu kita nanti pakai fungsi yang namanya fungsi search. Search itu cari. Search itu tulisannya search gini ya, C-A-R-C-H. Search itu mencari urutan keberapa suatu karakter itu di sebuah sel. Misalnya kita cari yang misahkan guru ahli madya, yang jabatan sama nama jabatan sama nama SD kan tulisan pada gitu ya. Pada, spasi lagi. Nah, pada ini karakter nomor berapa? Nah, itu kita bisa cari pakai fungsi search. Nah, caranya kita tulis search sama dengan search dalam kurung. Nah, itu kita pilih kata mana yang mau dicari. Contoh kita cari pada nih. Nah, ini padanya ada spasinya nih. Di depannya ada spasi, di belakangnya ada spasi, karena emang ada spasinya di sini kan, guru ahli madya, spasi pada, spasi SDN 1. Nah, kita search padanya ada spasinya gini. Pada kayak gini. Nah, terus kita pilih sel mana yang mau dicari. Kita klik ini. Klik J2. Nah, kurung tutup. Nah, ketemu 16. Jadi pada itu posisinya di sel 16 di sini. Jadi sel nomor 16 dari kiri. Nah, ini kita simpan dulu. Kita simpan dulu nih. Kita copy dulu di Notepad seperti biasa. Saya kalau nyatet-nyatet kayak gini, kita di Notepad ya. Notepad. Nah, ini sudah. Sekarang kita nyari guru ahli madya pakai fungsi left ya. Seperti yang sudah kita bahas di soal intermediate nomor 1. Kita sambung. Ketik left ya, sama dengan LEFT kurung buka. Nah, ini dipilih, klik. Nah, cuma yang belakangnya ini kita paste rumus search yang tadi kita bikin. Paste aja kayak gini. Terus kurung tutup. Nah, ini ketemu guru ahli madya kayak gitu. Nah, terus kita klik 2 kali di sini, diterusin sampai bawah, klik. Nah, sudah ketahuan semua nih guru ahli madya sampai bawah. Nah, ini sudah. Nah, jabatan sudah. Sekarang kita
cari status. Jadi bedanya, ini kan di sini ada NIP ya. Bedanya CPNS sama P3K itu di digit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di digit nomor 13 sama 14 ini. Misalnya ini 2018-02 itu berarti mesti PNS. Tapi kalau ini, mana nih? Yang P3K di belakang tahun itu angkanya 2, mesti angka 2 bukan. Ini contoh nih. 2022-21 ini mesti P3K. Jadi bedanya itu di digit setelah tahun ya. Contoh. Nah, kita akan ngambil digit di sini setelah tahun ini pakai fungsi mid. Nah, kita pakai fungsi mid, kita ketik mid ya, sama dengan mid. Kita klik ini sama titik koma. Digit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Digit ke-13 dari kiri sebanyak 1 karakter. Klik. Nah, C2 13. Ya, ini ketemunya 0 ya. Ini 0 1 2. Nah, ini 1 2. Ya, pokoknya kalau digit ke-13 itu 2 itu berarti P3K, kalau 0 atau 1 itu berarti PNS. Nah, ya kita di pembahasan yang intermediate 1 kemarin kan sudah membahas fungsi if gitu. Nah, ini untuk menentukan 1, 0 atau 2 itu PNS atau P3K, kita bisa pakai fungsi if. Jadi contoh kita kasih kolom baru di sebelahnya status ini. Kita klik G, G-nya diklik, ini dipilih, klik kanan, insert, set. Nah, kita pakai fungsi if ya, sama dengan if F2 sama dengan 2. Kalau 2 berarti P3K. Kalau bukan 2 berarti PNS atau CPNS. Jadi if kalau F2 nilainya 2 berarti P3K, kalau bukan 2 berarti PNS atau CPNS. Terus kurung tutup. Nah, ini berarti ini PNS. Kita coba terusin ke bawah. Ini PNS. Ini P3K ketemu. Udah. Atau cara yang kedua itu kita masukin fungsi yang di sini ke fungsi ini. Jadi kita masukin rumus-rumus di sini, kita gabung jadi satu. Ini kan perlu 2 kolom ya. Ini bisa jadi 1 kolom. Ini caranya di sini kita tulis if ini sama dengan 1, sama dengan 2 ding, sama dengan 2 berarti P3K. Kalau bukan 2 berarti PNS atau CPNS. Ini kurang petik 1. Jadi kalau kurang petik, kurang titik koma, nanti di Excel ada peringatan including gitu ya. Nah, ini ketemu PNS atau CPNS. Kita klik 2 kali di sini di bawah, pojok kanan bawah, klik 2 kali. Rumusnya kita terusin sampai bawah. Itu hasilnya sama. Hasilnya ketemu CPNS atau P3K. Nah, ini kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, ini jabatan sudah, status sudah. Nah, kita cari sekolah. Nah, di sekolah itu kita pakai fungsi mid. Nah, mid itu kan
Mid itu kan mid, teksnya yang mau diambil apa, terus mulainya dari mana, berapa karakter gitu kan. Nah, untuk menentukan mulainya dari mana, kita pakai fungsi search lagi ya. Fungsi search lagi. Jadi SDN1 misalnya ini nih. Kolom ini. SDN1 Karanggadung itu mulai dari karakter keberapa dari kiri. Itu kita pakai untuk menentukan tulisan SDN1 Karanggadung dan seterusnya itu mulai dari karakter keberapa dari kiri, kita pakai fungsi search sama dengan CARC search itu. Kita tulis padanya ada spasi, jangan lupa depan pada ada spasi, belakangnya juga ada spasi. Terus klik ini. Nah, pada ini itu mulainya dari karakter ke-16. Nah, karakter 16. Nah, sekarang kita masukin ke fungsi mid. Nah, ini kita copy dulu ya, copy dulu ke sini nih, Nah, jadi kita pakai fungsi mid ya, sama dengan mid kurung buka ini. Nah, start number, jadi mulainya itu dari 16 tadi, 16 itu tadi ini ya, ini. Search pada J2 16. Terus sebanyak berapa karakter ke kanan. Kan ini banyak ya. Kita tulis saja berapa, kayak 200 gitu, berapa ini random boleh, nggak apa, yang penting itu kira-kira jumlah karakternya itu melebihi karakter yang ini gitu. Ya, coba kita enter dulu. Loh, ini ternyata satunya ini mestinya satunya ini masuk. Oh, masuk. Nah, ini berarti mulainya bukan dari sini, bukan dari 16 ya. Ini kan ketemunya 16 tadi. Ternyata mulainya bukan dari 16, tapi kita ngitungnya dari pada yang di sini nih, 1 2 3. Pada di sini. Mulainya dari sini, dari 16 di sini. Nah, itu untuk mengatasinya kita tambahi ya. Ada itu kan ada berapa nih? Pada 1 2 3 4 spasinya 2. Pada 6. Jadi di sini ditambahi. Jadi mulai midnya itu mulainya kita tambahi 6. 6 itu pada PADA tambah spasi 2 6. Karanggadung masih kebanyakan, berarti tambahin 5 aja berarti ya, 5. Oh, berarti tambah 7. Nah. Tambahin 5. Nah, ini kita tambahi 5. SDN1 Karanggadung, Kecamatan Petanaan. Nah, ini kita udah ketemu ya, tambahi 5. Itu berarti mulainya dari pada kasih spasi 1 5. Nah, kita klik 2 kali sampai bawah, SDN Karanggadung, Kecamatan Petanaan. Klik. Nah, ini sekolah sudah, sekarang kita ambil kecamatan ya. Ini kalau 5 itu berarti mulainya ada spasinya. 6 berarti. Nah, 6. Mulainya dari 6 ya, karena pada itu PADA 4 tambah spasinya 2 dari 6. Oke. Sekarang SD sekolah sudah, terus lanjut ke kecamatan. Nah, kecamatan sama, kita juga pakai fungsi mid ya. Cuma mulainya bukan dari pada, tapi dari kecamatan.
Nah, ini kan yang misalnya kecamatan Puring, kecamatan Petanaan, kecamatan Bulus. Nah, ini kita pisahin berdasarkan kecamatan. Nah, kita cari dulu kecamatan itu mulainya dari karakter nomor berapa. Nah, kita cari ya, kita sama pakai fungsi search. Search ini, kecamatan dulu, tulis kecamatan. Terus J2 lokasinya. Nah, jadi kecamatan itu mulainya dari karakter nomor 40 dari kiri. Nah, kecamatan itu kan ada kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi nanti midnya kita tambah 9 tambah spasi 2 berarti 11. Nah, ini kita simpan dulu. Kita copy dulu, taruh sini. Nah, untuk kecamatan kita pakai fungsi mid, kurung buka, ini diklik. Nah, start number tadi, itu yang tadi kita cari pakai search ini taruh di sini. Nah, ini kita tambahi 11 nih, karena kecamatan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah spasi 2 tambah 11. Nah, terus sebanyak sekian karakter ke kanan ya kita random aja lah 200, kira-kira nggak sampai motong. Pokoknya kalau ini jumlah angka di sini lebih kecil daripada jumlah karakter yang diambil, nanti tulisannya motong. Jadi kita kira-kira aja 200 gitu biar nggak potong itu. Nah, ketemulah Petanaan. Nah, sudah. Sekarang kita klik 2 kali, teruskan sampai bawah. Klik. Nah, ini kan ada yang value gini ya, value. Ini biarin aja dulu, karena yang kecamatan SMP 2 Gombong misalnya itu kan emang nggak ada itunya ya, nggak ada tulisan kecamatan tadi di depannya nih. Nggak apa-apa, nanti kita lewati aja dulu, kita isi tingkat. Nah, untuk ngisi tingkat ini SD sama SMP kita urutin dulu, ini kita sort dulu. Jadi untuk mengurutkan atau sort itu baris paling atas kita pilih, klik. Nah, kita pilih dulu, klik kayak gini. Kita pencet menu sort filter. Nah, kita pilih filter, klik. Nah, terus ini kecamatannya kita klik kanan, sort A to Z. Nah, A to Z. Nah, ini kan udah ketemu ya. SD Caruban Dimulyo. Nah, ini yang belum ketemu ini yang SMP ini belum ketemu. Nah, nggak apa-apa, kita tulis dulu di sini SD atau TK. Nah, ini di copy ya, ini nggak ada rumusnya, ini diketik manual ini. Tapi ini ngopinya gampang sih, tinggal diklik di sini, ditarik aja ke bawah kayak gini bisa. Seret, nah kayak gitu bisa. Jadi kursornya ditaruh di pojok kanan bawah kayak tadi, ditarik ke bawah kayak gini, seret, tarik lagi, seret, lepasin kan ngopi kayak gitu, tarik lagi sampai di seruang ya, terakhir seruang. Terakhir sampai di sini. Ya, ini SD-nya sampai di sini, kecamatan sampai di sini. Nah, ini tulis SMP N. Klik 2 kali. Klik. Nah, ini gimana cara ngisi kecamatan yang punya SMP ini? Ini kalau pakai rumus saya mandan bingung ya. Jadi kita nggak pakai rumus, kita pakai cara manual aja. Ini di copy aja, ini di blok. Ini dari SMP 2 Gombong, ini kita blok, klik. Kita blok. Shift sampai bawah ini di copy ya, di blok dulu kayak gini. Nah, ini di copy, di sini di paste, klik.
Nah, ini kan ngopi ya, SMP 2 Gombong, SMP 1 Gombong, SMP 1 Poncowarno. Nah, sekarang kita ilangin SMP 2, SMP 1-nya itu. Kita ilangin pakai menu Find Select. Di sini nih. Find Replace. Ini di sini pojok ini Find Replace. Ini bloknya jangan dibuka dulu ya. Bloknya jangan dibuka dulu. Ini tetap harus diblok dulu. Tetap bloknya harus diblok. Find Replace. Nah, kita SMPN spasi itu kita hilangi. Jadi SMPN spasi replace with itu kosong. Jadi SMPN ini kita hilangi. Nah, ini kalau ini jangan diisi ya, dikosongi. Ini kalau kita klik replace all, nah itu SMP-nya akan hilang. Nah, sekarang tinggal kita hapus, kita hapus spasinya dulu. Spasi kita hapus, replace. Nah, itu spasinya hilang ya. 2 Gombong, 1 Prambon dan spasinya. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4-nya. Ini terakhir sampai 7 kalau nggak salah. Ada sampai 7 Gombong. Nah, ini satu-satu. Ini 1, replace. 2, replace. 3, replace. 4, replace. 5, replace. Oh, batal. Unduh, kita unduh. Jadi yang dihapus itu angkanya dulu ya. Jadi salah tadi, salah. Mohon maaf. Jadi yang dihapus angkanya dulu. Tadi diunduh dulu ya, kalau salah diunduh aja, ini diklik ini ya. Diklik ini, unduh. Unduh, redo kayak gitu. Jadi yang dihapus itu angkanya dulu ternyata. Angkanya 1, replace, 1-nya hilang. 2, replace, 2-nya hilang. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru habis itu kita hapus spasinya. Nah, kayak gitu. Udah, ini udah keisi semua nggih. Soalnya udah keisi semua. Mulai dari jabatan, status, sekolah, sama tingkat itu sudah kita isi semua. Sekarang tinggal kita urutin sesuai dengan soal yang tadi. Jadi ngurutinnya itu mulai dari SMP, kemudian SD, kemudian kecamatan, kemudian sekolah, kemudian PNS P3K, kemudian golongan, terus terakhir tanggal lahir. Nah, jadi caranya kita pilih ini, menu ini, pilih di sort filter ini, kita pilih custom sort set. Nah, ini kita centang dulu. Nah, kita paling atas itu tingkat ya. Tingkat itu berarti SMP dulu, kemudian SMP berarti Z2A benar. Karena SD sama SMP kalau berdasarkan abjad itu duluan SD, jadi Z2A. Kemudian kecamatan itu A to Z ya, Adimulyo Alian Ambal Ayah. Habis kecamatan kita kasih sekolah, A to Z sama berarti. Ini berarti SD 1 Karanganyar, SD 2 Karanganyar, SD 3 Karanganyar kayak gitu. Habis sekolah ada status. Status berarti PNS dulu, habis itu P3K, berarti A to Z ya. Habis itu kita kasih golongan. Itu berarti 4A dulu, habis itu 3D. Terus 3C kasih 1A berarti. Terus terakhir tanggal lahir itu
NIP aja bisa, nggak usah nyari tanggal, karena NIP itu kan urut tanggal lahir paling depan ya. NIP sama Z2A. Nah, udah kayak gini di itu dulu, tingkat Z2A, kecamatan A2Z, sekolah A2Z, status A2Z, golongan Z2A, NIP Z2A. Kita klik. Oke. Nah, ini yang kayak gini-gini, pilih yang atas saja. Nah, sudah, ini sudah urut sesuai dengan soal. Nah, nanti untuk merapikan dan mencetak, kita lanjut di part 2.